Bilangan, mempercayai Tuhan dan janji-janjinya dengan menaati sabdanya. Bilangan 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Latar belakang, judul kitab ini muncul pertama kali dalam naskah versi Yunani dan Latin dan diambil dari 2 sensus kaum pria Israel yang dicatat dalam kitab ini. Akan tetapi, sebagian besar kitab ini mengisahkan pengalaman-pengalaman Israel selama mengembara di padang gurun. Oleh karena itu, di dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, kitab ini dikenal dengan nama di padang gurun. Setelah tinggal di Gunung Sinai selama sekitar 1 tahun, ketika itu Allah menetapkan perjanjian dengan Israel. Bangsa Israel bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Akan tetapi, sejenak sebelum meninggalkan Gunung Sinai, Allah menyuruh Musa membuat sensus menghitung semua laki-laki Israel yang sanggup berperang. 19 hari kemudian, bangsa itu berangkat mengadakan perjalanan singkat ke Kadesi. Bilangan mencatat pemberontakan serius Israel di Kadesi dan hukumannya di padang gurun selama 39 tahun, sehingga Allah membawa suatu angkatan orang Israel yang baru di dataran Moab yang terletak di seberang sungai Yordan. Sejarah menganggap bahwa kitab ini ditulis oleh Musa dari Pentateuch Yahudi dan Samaria, tradisi Yahudi, dan bahkan oleh Yesus dan para penulis perjanjian baru. Rupanya Musa mencatat dalam buku hariannya sepanjang pengembaraan di padang gurun sampai menjelang kematiannya sekitar 1405 sebelum Masehi. Tujuan, bilangan ditulis untuk mengisahkan mengapa Israel tidak langsung masuk tanah perjanjian setelah meninggalkan Gunung Sinai. Bilangan menggambarkan tuntutan Allah akan iman dari umatnya, balasan dan hukumannya atas pemberontakan, dan bagaimana maksudnya yang berkelanjutan itu akhirnya diwujudkan. Survei, amanat utama bilangan jelas. Umat Allah maju terus hanya dengan mempercayai Dia dan janji-janjinya, dan dengan menaati sabdanya. Kitab ini menunjukkan prinsip bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sepanjang kitab ini, kita dapat melihat bahwa umat Allah bergerak maju hanya karena mempercayainya dengan iman yang kokoh, mempercayai janji-janjinya, dan bersandar kepadanya sebagai sumber hidup dan pengharapan mereka. Oleh karena itu, kita haruslah juga demikian. Semoga Tuhan Yesus memberkati.